Bianconeri akan memasuki era baru, dengan perombakan besar-besaran terjadi setelah kesulitan pada sepanjang musim 2024-2025 lalu. Juventus harus berjuang hingga pekan terakhir untuk mengklaim satu tempat di 4 besar klasemen akhir Serie A, yang menggaransi tiket ke Liga Champions. Restrukturisasi di level manajemen pun dilakukan, dengan Damien Comolli, ex-presiden Toulouse, ditunjuk sebagai general manager. Juve kemudian juga mendepak Cristiano Giuntoli, yang dinilai telah gagal untuk membangun skuad yang mumpuni setelah diizinkan menghabiskan lebih dari 200 juta euro pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Si Nyonya tua akan membangun ulang skuad, selagi memastikan nasib beberapa pemain pinjaman sebelum Piala Dunia antar klub 2025. Pierre Kalulu dan Lloyd Kelly adalah dua pemain pinjaman mereka pada musim ini, yang telah resmi dipermanenkan dari AC Milan dan Newcastle United. Kelly sendiri baru direkrut pada bursa transfer musim dingin lalu dengan status pinjaman disertai oleh opsi untuk dipermanenkan. Namun, untuk beberapa kriteria, opsi tersebut berubah menjadi kewajiban. Pada pekan lalu, Juve resmi menebus Kelly dari The Magpies dengan mahar total 17,5 juta euro, termasuk biaya 3 juta euro yang dikeluarkan untuk meminjamnya selama 6 bulan pertama. Menurut klaim dari jurnalis asal Italia, Nicolo Sira, Kelly menerima upah 3 juta euro per tahun, yang mana 2 kali lipat dari yang diterima oleh bek tengah andalan Federico Gatti, yang sekitar 1,5 juta euro. Gatti sendiri diminati oleh Newcastle pada musim panas ini, dan juga Napoli yang bersedia menawarkan gaji 3 juta euro per tahun, menurut laporan dari Sira. Namun, sang bek tengah berusia 26 tahun lebih suka bertahan di Juve, yang kabarnya hendak menaikkan gajinya menjadi 2,5 juta euro per tahun. Bintang muda asal Turki itu memang cukup menonjol dalam musim yang buruk bagi Juventus, di mana dirinya mampu menghasilkan 9 gol dan 7 assist dari total 48 penampilan di semua kompetisi. Mengingat usianya masih muda, tidak heran kalau banyak yang berpikir kalau Yildiz bisa berkembang lebih jauh lagi. Memang, selama beberapa musim terakhir, namanya kerap dikaitkan dengan banyak klub papan atas Eropa. Namun Juventus selalu berhasil mengendalikan situasi dan memasang pagar tinggi untuknya. Sebab mereka melihatnya sebagai tumpuan untuk Bianconeri di masa mendatang. Tahun ini, sepertinya mereka akan kembali berhasil. Salah satu klub papan atas Eropa yang berminat merekrutnya di bursa transfer musim panas ini adalah Arsenal. Sang runner-up Premier League tersebut ingin menambah persaingan di sisi sayap penyerangannya. Sejatinya, The Gunners cukup sering dikaitkan dengan Nico Williams yang sedang bermain untuk Athletic Bilbao. Namun sepertinya, transfer bakal sulit terwujud karena permasalahan gaji yang sulit dipenuhi. Dan seperti yang dilaporkan Tuttosport, Arsenal mengalihkan perhatiannya kepada Yildiz. Mereka menilai Yildiz masuk ke dalam kebijakan transfer Arsenal yang ingin mendapatkan pemain muda dengan potensi menjadi bintang. Arsenal sudah menyiapkan senjata untuk mendatangkan winger baru pada bursa transfer musim panas ini. Di mana Tuttosport mengabarkan kalau klub besutan Mikel Arteta itu menyiapkan anggaran dana sekitar 50 hingga 60 juta euro. Sayangnya, Arsenal membutuhkan upaya besar untuk bisa membajak Kenan Yildiz dari Juventus. Sebab sang raksasa Serie A dikabarkan akan mengupayakan segala cara demi mempertahankannya di Allianz Stadium. Arsenal sangat mungkin bakal ditolak jika benar-benar datang dengan proposalnya. Sebab dalam laporan itu juga, diketahui kalau mereka mengharapkan penawaran dengan angka paling sedikit 100 juta euro jika harus melepasnya. Juventus juga ingin meyakinkan Yildiz agar mau bertahan dengan sebuah kontrak baru. Tanpa peduli sang wonderkid masih terikat lama dengan Juventus, tepatnya hingga tahun 2029 mendatang.